Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Derita Wanita Bercadar, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so just try keep up with me. Apa bu? Ibu mendorong bapak sampai jatuh dan tetangga tahu itu. Lalu kenapa ibu pulang ke rumah? Kenapa tidak ibu bawa ke bapak ke rumah sakit? Kalau ibu pulang ke rumah seperti ini, mereka akan langsung menerka kalau ibu memang ingin menghabisi nyawanya. Ibu ini gimana sih? Teriak Caca penuh amarah. Ibu takut, Cak. Kejadiannya begitu cepat. Para tetangga sudah berteriak bilang ibu pembunuh, padahal belum tentu dia mati. Ibu gak mau dikeroyok oleh warga, Cak. Jawab sang ibu tak mau kalah. Suaranya melengking membuat telinga Caca bergetar mendengarnya. Sekarang Caca gak mau tahu ya bu. Masalah Caca dengan Mas Roni belum ada titik temunya. Sekarang ibu lagi bikin ulah seperti ini. Ibu selesaikan masalah ibu dengan bapak. Caca udah gak bisa lagi bantu ibu. Caca harus pergi ke kantor. Karena kalau sampai Mas Roni dipecat dari kantor karena korupsi, Caca gak mau kehilangan pekerjaan juga. Jawab Caca, suaranya tegas penuh tekanan. Caca segera masuk ke dalam mobil, mengabaikan ibunya yang terus berteriak memanggil namanya. Di sisi lain, di rumah sakit, 2 jam kemudian, petugas medis berlalu lalang dengan langkah tergesa-gesa. Kantung darah bergoyang di tangan seorang perawat yang melewati lorong. Sementara monitor portable dan alat-alat medis lainnya didorong dengan cepat menuju ruang operasi. Suara sepatu mereka bergesekan dengan lantai yang mengkilap, menambah kesan mencekam. Aul terduduk lemas di kursi tunggu. Tubuhnya bergetar hebat, dan air mata tak berhenti mengalir, membasahi cadar yang menutupi wajahnya. Tangannya meremas-remas kain di pangkuannya, seolah mencoba menahan gelombang emosi yang terus memuncak. Di sebelahnya Aditya berdiri tegak, matanya terpaku pada pintu ruang operasi yang terus terbuka dan tertutup. Nafasnya berat, namun ia berusaha terlihat tenang. Deru langkah para dokter yang keluar masuk membawa perlengkapan tambahan membuat jantungnya berdegup semakin kencang. Lorong rumah sakit terasa semakin sesak oleh ketegangan. Cahaya lampu neon yang dingin memantul di dinding, menciptakan bayangan yang terasa menyesakkan. Suara monitor detak jantung samar terdengar dari dalam ruang operasi. Sesekali diselingi oleh aba-aba tegas para dokter di dalam sana. Kecemasan yang menguasai suasana, waktu berjalan lambat. Setiap detik seperti menjadi siksaan. Aul terus menunduk, terisak dalam diam, sementara tubuhnya terasa kaku seolah kehilangan tenaga. Di ujung lorong, seorang perawat berlari kecil sambil membawa catatan medis. Ia menyerahkan dokter itu kepada sang dokter yang baru keluar dari ruang operasi. Keduanya berdiskusi sebentar, lalu sang dokter kembali masuk dengan langkah cepat. Pintu ruang operasi tertutup kembali, meninggalkan Aul dan Aditya dalam keheningan yang mencekam. Aditya pun akhirnya duduk di samping istrinya. Ia tidak mengucapkan apapun, hanya mengulurkan tangan untuk menggenggam jemari Aul yang dingin. Aul menggigit bibirnya menahan isak yang semakin menjadi-jadi. Lorong itu terus dipenuhi aktivitas. Namun bagi Aul, semuanya terasa seperti kabur. Hanya ada rasa takut yang menyesakkan dada, menanti kabar yang bisa mengubah hidupnya dalam sekejap. Sampai akhirnya seorang dokter keluar bersamaan dengan lampu di depan ruang operasi yang sudah padam. Raut wajah dokter menunjukkan kalau dia membawa kabar buruk untuk pasien. Bagaimana keadaan mertua saya, Dok?
Tanya Adit. Kami sudah berusaha melakukan yang terbaik. Namun Allah berkehendak lain. Pasien tak bisa diselamatkan. Bapak, jangan tinggal Aul, Pak. Jangan tinggalin Aul, Pak. Tubuh Aul terjatuh di lantai dan dia tak sadarkan diri. Aul masih meringkuk di samping makam bapaknya, memeluk kedua lututnya erat-erat. Hujan deras yang mengguyur tidak mampu menyamarkan tangisnya yang pilu. Suara sesenggukannya bercampur dengan gemuruh hujan. Tanah merah di hadapannya terasa begitu dingin, seolah ikut mematahkan kenyataan bahwa kini dia benar-benar sendirian di dunia ini. Dadanya sesak, terlalu sesak untuk menahan rasa sakit yang begitu mendalam. Sosok bapaknya adalah alasan terbesar Aul bertahan selama ini. Namun kini alasan itu telah tiada. Tidak ada lagi tangan lembut yang menepuk bahunya setiap kali ia lelah. Tidak ada lagi suara penuh kasih sayang yang mengingatkannya untuk bersabar dan ikhlas. Hidupnya yang telah porak-poranda kini benar-benar terasa kosong. Tak jauh dari sana, Aditya berdiri di bawah guyuran hujan. Matanya terus tertuju pada istrinya yang tak kunjung mau beranjak dari makam itu. Ia telah mencoba membujuknya berkali-kali, namun Aul menolak. Ia bahkan memintanya pergi. Namun Aditya tidak mampu meninggalkan istrinya sendirian di tempat ini. Ada rasa bersalah yang menghantui dirinya. Rasa bersalah karena tidak bisa berbuat lebih banyak untuk menyelamatkan bapak mertuanya. Aditya menghapus air hujan yang bercampur dengan air matanya. Damailah dalam tidur panjangmu, Pak. Batinnya dengan suara bergetar. Aditya janji akan menjaga Aul. Aditya akan menebus semuanya, Pak. Takkan ada lagi yang menyakitinya. Aul masih tak bergeming. Tubuhnya bergetar hebat. Namun ia tak peduli. Hujan deras mengguyur cadarnya hingga basah kuyup. Namun ia tetap memeluk lututnya erat. Seolah itulah satu-satunya cara agar ia tetap merasa utuh di tengah kehancurannya. Tidak ada yang bisa menghapus rasa sakit ini. Tidak ada yang mampu mengembalikan apa yang telah hilang darinya. Sementara itu Kenan dan Doni berdiri di kejauhan bersama beberapa pengawal Aditya. Mereka membiarkan diri mereka basah oleh hujan, tak berani mengganggu atau memaksa Aditya untuk pergi. Situasi ini terlalu berat, bahkan untuk mereka yang hanya menjadi saksi bisu. Tiba-tiba saja tubuh Aul lunglai, jatuh ke tanah basah di samping makam. Aditya segera berlari mendekat memeluk tubuh istrinya yang kini dingin. Aul, Aul! Panggilnya dengan nada panik, namun istrinya tidak merespon. Tanpa membuang waktu, Aditya mengangkat tubuh Aul ke dalam pelukannya. Basah kuyup oleh hujan dan tanah yang melekat. Ia membawanya menuju mobil dengan langkah tergesa. Cepat antar ke rumah sakit. Cepat, perintahnya dengan suara bergetar. Wajahnya terlihat sembab. Mobil melaju kencang menembus hujan menuju rumah sakit. Ini kali kedua Aul pingsan hari ini. Sebelumnya ia sudah sempat diinfus ketika menerima kabar duka bahwa bapaknya telah meninggal dunia. Kini rasa sakit yang tak tertahankan kembali membuatnya tak sadarkan diri. Di dalam mobil Aditya memandang wajah Aul yang pucat. Ada rasa pedih yang menghujam dadanya, rasa bersalah dan keinginan besar untuk menebus semuanya. Ia menggenggam tangan istrinya yang dingin, berharap Aul bisa bertahan di tengah badai yang kini menggulung hidup mereka. Hanya doa yang ia panjatkan dalam diam, berharap Allah memberikan kekuatan bagi wanita yang kini menjadi seluruh dunianya. Aditya berlari memasuki ruang instalasi gawat darurat. Dengan tubuh Aul dalam gendongannya, wajah istrinya terlihat sangat pucat dan nafasnya terdengar lemah. Tanpa menunggu, Aditya langsung menghampiri meja petugas penerima pasien. Tolong segera bantu istri saya. Dia sangat lemah. Saya juga ingin semua penanganannya dilakukan oleh tenaga medis perempuan.
Petugas penerima pasien menatap Aditya sejenak, kemudian mengangguk. "Baik Tuan, kami akan memanggil dokter dan perawat perempuan. Mohon tunggu sebentar." Beberapa perawat perempuan datang dengan tandu. Mereka segera memindahkan tubuh Aul dengan hati-hati. Aditya tetap berada di sampingnya, memastikan istrinya mendapatkan perhatian penuh. Di ruang IGD, dokter perempuan memulai pemeriksaan awal. Mereka mengecek tekanan darah, detak jantung, dan kondisi fisik Aul secara keseluruhan. Aditya berdiri di sudut ruangan. Tangannya mengepal, hatinya berdegup kencang melihat istrinya terbaring tak berdaya di atas ranjang pemeriksaan. Keadaannya sangat lemah karena dehidrasi dan kelelahan berat. Kami akan memasang infus dan memberikan obat untuk menstabilkan kondisinya. Setelah itu, kami akan memindahkan ke ruang perawatan. Aditya mengangguk cepat. "Lakukan apapun yang diperlukan, Dok, demi kesembuhan istri saya," ucapnya dengan nada penuh harap. Tim medis bekerja dengan cekatan. Jarum infus dipasang dan oksigen disiapkan untuk membantu pernafasan Aul. Perawat perempuan yang bertugas memastikan semuanya dilakukan dengan tenang dan profesional. Kenan bertugas mengurus administrasi. Dia mencarikan Aul ruang perawatan VVIP. Setelah beberapa waktu, kondisi Aul mulai sedikit stabil. Dokter mendekati Aditya yang tampak cemas. "Kami akan memindahkan istri Anda ke ruangan perawatan. Anda bisa ikut menemani." "Baik, Dok. Saya serahkan semuanya kepada Anda," balas Aditya. Tak lama Aul dipindahkan ke ruang perawatan VVIP. Aditya tetap setia mendampingi, memastikan semua kebutuhan istrinya terpenuhi. Ia berdiri di samping ranjang, matanya tak pernah lepas dari wajah Aul yang masih terlihat remah. Dalam hatinya ia terus berdoa agar istrinya segera pulih dari kondisi ini. Di luar ruang perawatan, Doni dan Kenan menunggu dengan penuh kewaspadaan, memastikan tidak ada gangguan apapun yang bisa mengganggu ketenangan Aditya dan Aul. Ceklek. Ruang rawat inap Aul terbuka. Doni dan Kenan berdiri. Penampilan Aditya sudah rapi karena tadi Doni dengan sigap menyiapkan pakaian untuk Aditya dan juga Aul. "Kalian pergi ke kantor polisi, buat laporan polisi. Ini surat kuasa dari saya. Bawa rekaman CCTV sebagai barang bukti. Pastikan Ningrum dibekuk malam ini juga. Dia harus menerima balasan atas kejahatannya." "Baik Tuan, kami permisi dulu," pamit keduanya. Doni dan Kenan melangkah cepat keluar dari rumah sakit setelah menerima perintah langsung dari Aditya. Malam itu hujan rintik membasahi jalanan Jakarta. Namun tekad mereka bulat. Tidak ada lagi kompromi untuk keadilan. Dengan membawa berkas-berkas bukti, mereka menuju kantor polisi untuk melaporkan Ningrum, ibu tiri Aul, atas tindakan keji yang telah menyebabkan Pak Andika meregang nyawa. Setibanya di kantor polisi, Doni menyerahkan dokumen dan rekaman yang menjadi bukti kuat atas tindakan Ningrum. Bukti itu termasuk rekaman CCTV yang memperlihatkan momen saat Ningrum dengan sengaja mendorong kursi roda suaminya hingga terjatuh dari ketinggian hampir 1 meter, serta hasil visum yang menunjukkan luka fatal di kepala Pak Andika akibat benturan keras. "Semua bukti ini sudah cukup untuk menjerat Ningrum. Kami mohon segera dilakukan penangkapan," ucap Doni dengan nada tegas. Petugas kepolisian yang bertugas malam itu langsung bergerak cepat. Setelah memverifikasi bukti-bukti, mereka akhirnya membentuk tim untuk menangkap Ningrum di tempat persembunyiannya. Ningrum diketahui berada di kediaman menantunya, Roni. Malam itu suasana di rumah Roni berubah mencekam ketika suara siren mobil polisi berhenti tepat di depan rumah. Ningrum yang sedang duduk di ruang tamu bersama Roni dan Caca langsung terperanjat. Beberapa petugas polisi masuk dengan membawa surat penangkapan. "Bu Ningrum, Anda kami tangkap atas tuduhan pembunuhan terhadap suami Anda. Semua bukti sudah cukup untuk menahan Anda. Silakan ikut kami ke kantor polisi," ujar salah satu petugas dengan nada tegas. Caca yang menyadari situasi itu langsung berdiri dan berteriak histeris. "Tidak, ibu saya tidak bersalah, jangan bawa ibu saya." Ia mencoba menghadang polisi yang hendak membawa Ningrum, namun petugas lain menahan tubuhnya agar tidak mengganggu proses penangkapan. "Ibu saya tidak mungkin sengaja melakukan itu.
Aul pasti memfitnah ibu saya. Kalian tidak boleh membawanya, jerit Caca dengan air mata bercucuran. Namun tangis dan teriakannya tidak digubris oleh polisi. Ningrum yang awalnya berusaha menyangkal tuduhan, akhirnya hanya bisa tertunduk diam saat borgol melingkar di pergelangan tangannya. Ia tahu bahwa bukti-bukti itu memberatkannya. Polisi membawanya keluar rumah diiringi tatapan dingin dari Don dan Kenan yang berdiri tak jauh dari sana. Ibu jangan pergi. Aku bersumpah akan membalas semua ini. Aul, kau akan menyesal, teriak Caca penuh amarah sambil meronta-ronta. Namun petugas dengan tegas meminta Caca untuk tetap tenang. Anda tidak diizinkan ikut ke kantor polisi malam ini. Anda baru boleh mengunjungi ibu Anda esok hari setelah proses penahanan selesai, jelas salah satu petugas sebelum meninggalkan lokasi. Caca terduduk di lantai dengan tubuh bergetar. Tangisannya berubah menjadi jeritan penuh kebencian. Sementara itu Roni hanya diam terpaku di sudut ruangan, tidak berani campur tangan. Malam itu keluarga Ningrum hancur dan dendam Caca kepada Aul semakin membara. Aku tidak akan berhenti sebelum melihatmu menyesal hidup di dunia ini, Aul, Caca membatin. Roni baru saja keluar dari ruang rapat utama di kantor Wiratmaja Group ketika beberapa polisi berpakaian dinas tiba-tiba mengepungnya. Langkahnya terhenti seketika. Wajahnya pucat, matanya membesar menatap para petugas yang mendekatinya dengan ekspresi dingin dan tegas. Saudara Roni, Anda kami tangkap atas dugaan penggelapan dana perusahaan. Silakan ikut kami ke kantor polisi, ujar salah satu petugas sambil menunjukkan surat perintah penangkapan. Apa ini? Ada apa ini? Roni berusaha mengelak, suaranya pun bergetar. Saya tidak tahu apa-apa. Semua bukti sudah cukup memberatkan Anda. Kami mohon untuk tidak melakukan perlawanan, ucap petugas lagi, kali ini dengan nada lebih tegas. Tanpa memberi kesempatan Roni untuk berbicara lebih banyak, dua polisi langsung memegang kedua lengannya dan membogorkolnya di depan semua karyawan yang baru saja keluar dari ruang meeting. Suasana pun akhirnya mendadak menjadi gaduh. Beberapa staf berteriak kecil, yang lain berbisik-bisik penuh tanda tanya. Pemandangan seseorang eksekutif penting ditangkap polisi membuat situasi kantor menjadi kacau. Apa-apaan ini? Lepaskan saya tidak bersalah, Roni meronta. Namun pegangan polisi begitu kuat hingga ia tidak bisa bergerak bebas. Tatapan para karyawan tertuju padanya dengan penuh kebingungan dan rasa takut. Dari sudut ruangan, Doni dan Kenan berdiri dengan ekspresi datar, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Mereka menguasai proses penangkapan tanpa berkata apa-apa. Sebelum pergi, Doni mendekat ke salah satu manajer senior dan berkata, semua urusan sudah diserahkan kepada pihak berwajib. Lanjutkan pekerjaan seperti biasa. Aditya sendiri tidak terlihat di tempat. Setelah memastikan bahwa perintah penangkapan telah dijalankan, ia memilih untuk tidak terlibat lebih jauh. Pagi itu prioritas utamanya adalah menemani Aul di rumah sakit. Ia menyerahkan semua urusan kantor kepada Doni dan Kenan. Sementara itu, keributan di lantai kantor semakin menjadi-jadi ketika suara Caca terdengar dari ujung koridor. Dengan wajah marah dan nafas memburu, Caca berjalan cepat sambil berteriak-teriak mencari keberadaan Aditya. Mana Aditya? Di mana dia? Teriak Caca dengan nada tinggi. Matanya menyapu setiap sudut ruangan. Namun sosok yang ia cari memang tidak ada di sana. Beberapa karyawan hanya bisa saling pandang enggan menjawab pertanyaan Caca. Seorang memberanikan diri dan berkata pelan, Pak Aditya tidak ada di kantor, Bu Caca. Beliau tadi pagi-pagi pergi. Mendengar itu amarah Caca semakin membuncah. Kalian bohong. Mana mungkin Aditya tidak ada di sini? Saya tahu dia ada, jeritnya histeris, seolah tidak menerima kenyataan. Namun usaha Caca sia-sia. Tidak ada jejak keberadaan Aditya di kantor. Di tengah hiruk pikuk itu, Roni sudah dibawa keluar kantor oleh polisi. Tatapan para karyawan yang berkumpul di sekitar lobi penuh rasa penasaran dan simpati yang bercampur dengan ketakutan. Roni berusaha menundukkan wajahnya.
Namun bisik-bisik tentang dirinya terus terdengar di sekelilingnya. Caca yang melihat Roni dibawa polisi sempat tertegun sejenak. Namun kemarahannya kembali meledak. Ini pasti ulah Aul. Aul dan Aditya yang merencanakan semua ini, teriaknya sambil berlari mengejar keluar. Namun dihalangi oleh petugas keamanan kantor. Kantor Wiratmaja Group hari itu berubah menjadi lautan kekacauan. Gosip tentang penangkapan Roni menyebar dengan cepat. Sementara para karyawan kembali ke meja mereka dengan rasa was-was. Caca menatap mobil polisi yang terus menjauh sampai menghilang dari pandangannya. Air mata mengalir deras di pipinya. Dia tahu ketika Roni sudah dibawa ke kantor polisi, artinya penahanan terhadapnya bisa sampai puluhan tahun. Baru hari ini dia dan Roni berencana mengunjungi ibunya di kantor polisi setelah tadi malam ditangkap. Namun sekarang justru sang suami malah ikut dibawa ke kantor polisi, membuat wanita itu menangis terduduk di lantai. Semua milikku kamu ambil, Aul. Semuanya. Caca menggerakkan giginya. Kepalanya tertunduk dengan nafas memburu. Aku bersumpah akan membuatmu menyesal hidup di dunia ini. Aku bersumpah akan membalas sakit hatiku ini berkali-kali lipat. Tangannya mencengkram keras ujung gaunnya. Tubuhnya bergetar hebat menahan emosi. Air mata tak berhenti membasahi wajahnya yang kini penuh kebencian. Aku saat ini sedang hamil. Dan aku tidak didampingi suami maupun ibuku. Kamu akan menyesal, Aul, telah melakukan ini kepadaku. Dan kamu juga, Aditya. Pikirnya penuh dendam. Caca mengangkat wajahnya, sorot matanya tajam penuh kebencian. Aku bersumpah akan membuatmu bertekuk lutut di bawah kakiku. Jangan panggil aku Caca kalau tidak bisa menghancurkan kalian berdua. Kalian brengsek, serunya dalam hati. Nyaris tanpa suara namun penuh dengan kemarahan yang membara. Caca masih terduduk di lantai, tangisannya perlahan berubah menjadi isakan yang menyayat hati. Namun di balik isakan itu, ada kebencian yang kini tumbuh subur di dalam dirinya, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Aditya duduk di samping tempat tidur rumah sakit. Matanya tak lepas dari wajah Aul yang masih pucat. Selama pemeriksaan pagi tadi, dokter menyatakan kondisi Aul masih lemah dan harus dirawat setidaknya 3 hari ke depan. Aditya tidak mempermasalahkan hal itu. Baginya kesehatan Aul jauh lebih penting dari apapun. Dengan penuh perhatian, Aditya mengambil mangkuk bubur yang sudah disiapkan perawat. Tangannya cekatan menyendok bubur itu, lalu meniupnya perlahan agar tidak terlalu panas. Aul yang duduk bersandar di tempat tidur dengan tubuh lemas hanya menatap suaminya dengan tatapan samar. Ada rasa heran sekaligus canggung melihat sikap Aditya yang tiba-tiba begitu lembut kepadanya. Pelan-pelan, ujar Aditya lirih sambil menyuapi Aul dengan hati-hati. Aul tak banyak bicara. Ia hanya menurut meski sesekali matanya berkaca-kaca. Kenyataan bahwa bapaknya telah tiada masih menghantam hatinya dengan begitu kuat. Dadanya terasa kosong. Olah separuh jiwanya itu ikut terkubur bersama bapaknya. Aditya tampak memahami itu. Setiap kali mata Aul mulai basah, pria itu segera menyeka sudut mata istrinya dengan tisu. Setelah beberapa suapan, Aul menolak lembut. Aku sudah kenyang. Aditya mengangguk, lalu meletakkan mangkuk di atas meja kecil di samping tempat tidur. Ia kemudian merapikan selimut Aul, memastikan istrinya merasa nyaman. Sikapnya begitu tenang dan sabar, jauh berbeda dari sosok dingin yang selalu memandang rendah Aul selama ini. Dalam keheningan itu, Aul memandangi Aditya dengan hati yang penuh tanya. Ada perubahan yang ia rasakan dari sikap suaminya. Aditya yang biasanya bersikap kasar, kini merawatnya dengan lembut, seolah ia adalah sesuatu yang berharga. Tapi Aul tak mau terlena. Ia tahu betul bagaimana Aditya memperlakukannya selama beberapa bulan terakhir, tanpa rasa hormat,
tanpa sedikit pun kelembutan. Mungkin ini hanya rasa iba, pikir Aul. Mungkin Aditya hanya kasihan karena ia baru saja kehilangan bapaknya. Aul menunduk, menahan sesak di dadanya. Kehilangan satu-satunya keluarga kandung di dunia ini adalah luka yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apalagi bapaknya meninggal secara tiba-tiba, tanpa pesan apapun. Aul merasa seperti anak kecil yang ditinggalkan di tengah kegelapan sendirian, tanpa pegangan. Aditya yang memperhatikan perubahan ekspresi Aul menarik nafas panjang. Ia menahan dirinya untuk tidak memberitahu soal Roni yang sudah ditangkap polisi. Baginya ini bukan waktu yang tepat. Aul sudah cukup terbebani dengan kesedihan atas kepergian bapaknya. Menambahkan berita buruk lain hanya akan memperparah keadaan istrinya. Kamu istirahat ya. Jangan pikirkan apa-apa dulu, ujar Aditya dengan lembut. Ia meraih tangan Aul, menggenggamnya erat seolah memberi kekuatan. Aul mengangguk kecil, meski hatinya masih dipenuhi kebingungan. Mas Adit habis makan apa ya? Tumben baik, Aul membatin. Mungkin iblis dalam dirinya sedang jalan-jalan ke mall, batinnya lagi. Tanpa sadar Aul tersenyum samar di tengah rasa sakitnya, membuat Aditya menatap curiga. Kamu pasti lagi khayalin hal buruk tentangku kan? Pertanyaan Adit berhasil membuat Aul terkejut. Esok harinya, Caca berjalan dengan langkah gontai memasuki kantor polisi. Matanya sembab setelah menangis sepanjang perjalanan. Dia baru saja bertemu dengan pengacara pribadi Aditya yang menyampaikan ancaman serius. Ningrum, ibunya akan dihukum seberat-beratnya atas perbuatannya yang telah menghilangkan nyawa Pak Andika. Kata-kata pengacara itu masih terngiang di telinganya, membuat dada Caca terasa sesak. Ketika pintu ruang tahanan terbuka, Caca melihat ibunya duduk di sudut sel dengan wajah kusut dan rambut yang tampak acak-acakan. Ningrum menoleh begitu mendengar langkah kaki putrinya. Matanya memerah, penuh kelelahan dan penyesalan. Bu, suara Caca bergetar dan tanpa sadar air matanya kembali mengalir. Ia berjongkok di depan sel, memegang jeruji besi seolah berharap bisa meraih tangan ibunya. Caca, Ningrum balas menatap putrinya, tetapi tak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya. Tangis Caca pecah, ia merasa dunia benar-benar runtuh di sekelilingnya. Ibunya ditahan. Suaminya Roni juga baru saja ditangkap polisi atas kasus penggelapan dana perusahaan. Sekarang dia benar-benar merasa sendiri. Tak ada satupun orang yang bisa diandalkan. Kenapa harus jadi begini, Bu? Kenapa? Caca bertanya dengan suara penuh isak. Ningrum hanya menggeleng pelan, tak mampu menjawab. Rasa bersalahnya begitu besar, tapi ia tahu apa yang telah dilakukannya tak bisa dihapus begitu saja. Perbuatannya mendorong kursi roda suaminya hingga terjatuh adalah tindakan yang tak termaafkan. Saat itu langkah kaki terdengar mendekat. Pengacara Aditya muncul berdiri di belakang Caca dengan wajah dingin tanpa belas kasihan. Ningrum, saya hanya ingin mengingatkan, tidak ada jalan keluar untuk Anda. Klien saya telah memutuskan untuk memberikan hukuman seberat-beratnya. Anda telah menghilangkan nyawa seseorang, dan Anda harus bertanggung jawab atas itu. Caca menoleh dengan tatapan marah. Kenapa kalian begitu kejam? Dia ibu saya. Apa kalian tidak punya hati? Dia hanya khilaf. Pengacara itu menghela nafas lalu menjawab dengan nada datar. Khilaf atau tidak, tindakan Anda sudah menyebabkan kematian seseorang. Hukum tidak memandang alasan pribadi. Ini tentang keadilan untuk korban dan keluarganya. Kata-kata itu menusuk hati Caca. Ia merasa semakin terpojok, seolah seluruh dunia sedang melawannya. Kebenciannya terhadap Aul semakin menggelegar. Semua ini tidak akan terjadi jika Aul tidak pernah muncul dalam hidupnya. Semua milikku dirampas.
Semua orang yang kusayangi diambil dariku. Aul, aku bersumpah kamu akan membayar semua ini, gumam Caca dalam hati sambil mengepalkan tangan. Setelah pengacara pergi, Ningrum mendekati jeruji besi dan memegang tangan Caca. Caca, dengar ibu. Jangan buat masalah lagi. Jangan biarkan kebencianmu menghancurkanmu. Ibu sudah cukup menanggung akibatnya. Caca menggeleng keras. Air matanya semakin deras. Tidak, Bu. Aku tidak akan diam saja. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Ningrum hanya bisa menatap putrinya dengan perasaan cemas. Ia tahu kebencian Caca pada Aul hanya akan membawa kehancuran. Namun ia tidak memiliki kekuatan lagi untuk menghentikannya. Setelah beberapa saat, seseorang petugas polisi meminta Caca untuk meninggalkan ruang tahanan. Ia berdiri dengan berat hati melangkah keluar dengan tatapan kosong. Dalam hatinya ia bersumpah akan membalas semua rasa sakit ini, apapun yang terjadi. Aku tak bisa begini terus. Aku harus merebut semua milik Aul yang seharusnya menjadi milikku. Aku harus menemukan cara cepatnya. Aku akan tetap bekerja di kantor walau mentalku pasti hancur. Anak pembunuh dan istri Roni yang sudah punya nama buruk di kantor. Caca berjalan lurus. Kamu kuat, Cak. Kamu hebat. Kamu akan mengambil semuanya. Caca memilih menuju ke kantor meski jam masuk telah lewat jauh. Setibanya di kantor, Caca merasakan semua tatapan menusuk dari rekan-rekannya. Bisikan-bisikan sinis terdengar jelas di sepanjang lorong, membuat langkahnya terasa berat. Ia tahu situasi ini akan terjadi. Setelah semua kejadian yang menimpa dirinya dan keluarganya, Caca sudah mempersiapkan mental untuk menghadapi ejekan dan hinaan. Namun ketika itu benar-benar terjadi, rasa sakitnya tetap tak terelakkan. Kasihan ya, suami ditangkap, ibunya juga ditahan. Ya, keluarga macam apa sih itu? Suara seorang rekan wanita terdengar cukup keras untuk membuat Caca mendengarnya. Kalau aku jadi dia sih, aku malu keluar rumah, apalagi masuk kantor, sahut yang lain sambil tertawa kecil. Caca terus melangkah, berusaha menahan air matanya. Ia tidak ingin menangis di hadapan mereka. Namun setiap kata yang keluar dari mulut rekan-rekannya seperti belati yang menghujam dadanya. Ketika ia sampai di mejanya, seseorang rekan pria mendekat dan berkata dengan nada mengejek. Caca, kamu masih punya muka untuk datang ke sini setelah semua skandal keluargamu? Caca berhenti, mengangkat wajahnya yang pucat. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tetap berusaha mempertahankan ekspresi tegar. Coba jadi aku sekali saja. Coba rasakan bagaimana sakitnya kehilangan segalanya dalam sekejap. Keluarga, kehormatan, semuanya hancur, katanya dengan suara serak. Suasana kantor yang tadinya riuh dengan bisikan mendadak hening. Semua orang menatap Caca dengan ekspresi terkejut. Aku tahu kalian membicarakanku di belakang. Aku tahu kalian menertawakanku. Tapi kalian tidak pernah tahu bagaimana rasanya menjadi aku. Kalau aku tidak butuh pekerjaan ini, mungkin aku sudah lama meninggalkan kantor ini. Tapi aku tetap di sini karena aku tidak punya pilihan lain. Jadi kalau kalian ingin terus menghina, silakan. Aku sudah kebal dengan semuanya, lanjutnya. Kata-kata Caca membuat beberapa rekannya terdiam. Beberapa dari mereka mulai merasa kasihan, sementara yang lainnya menunduk tanpa berkata apa-apa. Caca menarik nafas dalam-dalam, mencoba mengontrol emosinya. Aku datang ke sini untuk bekerja.
bukan untuk mengemis simpati atau mendengar caci maki kalian. Jadi kalau kalian tidak suka, abaikan aku. Itu lebih baik daripada terus menyakitiku dengan kata-kata kalian. Setelah itu ia duduk di mejanya dan mulai bekerja. Tangannya gemetar saat mengetik, tapi ia memaksa dirinya untuk tetap fokus. Meski air matanya perlahan mengalir, ia menolak untuk menunjukkan kelemahannya lebih jauh. Beberapa rekan yang merasa bersalah mencoba mendekati Caca setelah itu, tetapi wanita itu menutup dirinya. Ia tahu simpati mereka tidak akan bertahan lama. Dalam hati ia hanya bisa berdoa agar ia bisa bertahan di tengah badai ini, meskipun luka di hatinya semakin dalam. Di sisi lain, pagi itu di ruang rawat inap suasana sedikit memanas akibat perdebatan kecil antara Aul dan Aditya. Ya, namun di balik kekesalan Aul ada sisi manja yang membuat Aditya tak benar-benar marah. Aul gak mau ditungguin pelayan, Mas. Mas Adit aja selalu sibuk. Kalau mau ke kantor saja. Di sini juga ada perawat. Ngapain sibuk nyuruh pelayan ke sini? Nungguin Aul. Yang ada Aul diracun sama dia. Ujar Aul sambil memperengut bahkan membuang muka saat suaminya sedang berbicara. Aditya menatap istrinya dengan pandangan frustasi, tapi ada senyum tipis yang bertahan di bibirnya. Aku gak mungkin tenang bekerja kalau kamu sendirian. Cuma ditemani perawat. Kamu itu suka susah makan, suka ngeluh terus. Nanti terus siapa yang jagain kamu kalau kamu kayak gini terus? Dan aku gak ada, gimana? Jawab Aditya sambil menatap istrinya dengan serius. Gak mau ah, pokoknya Aul gak mau. Saut Aul tegas sambil melipat tangannya di dada, seperti anak kecil yang sedang ngambek. Aditya hanya menghela nafas panjang. Sejak subuh tadi mereka sudah berdebat soal ini. Namun bukannya kesal, Aditya justru merasa istrinya semakin lucu dengan segala kekerasan kepalanya. Ya Allah, sabarkan aku ya. Pagi-pagi udah begini, gumamnya dengan pelan. Tak lama pintu ruang rawat terbuka dan seorang wanita parubaya masuk dengan penampilan rapi. Dia mengenakan hijab dan seragam kerja yang sederhana tapi sopan. Assalamualaikum Tuan Aditya, Nyonya Aul. Perkenalkan, saya Bisumiati yang dikirim dari Yayasan Amanah Aisyah untuk melayani segala kebutuhan Nyonya Aul. Ucapnya sopan sambil berdiri di ambang pintu. Aul menoleh, ekspresinya berubah seketika. Ia tersenyum tipis dan menjawab, Waalaikumsalam. Namun tatapan penuh penasaran terlihat di matanya. Sementara itu Aditya hanya mendengus kesal. Nah, makanya jangan seuzon dulu tuh. Pelayannya bukan Nela atau Mirna, ujar Aditya dengan nada geli. Masuk Bi, perintah Aditya sambil melirik istrinya yang kini diam tak berkutik. Bisumiati pun mendekat, membawa aura kehangatan dengan sikapnya yang ramah. Jadi tugas Bibi adalah sepenuhnya menjaga istri saya. Kalau saya tidak ada di rumah sakit atau di rumah nanti, Bibi hanya fokus pada dia. Urusan dapur tetap dipegang sama Bibi. Karena kalau pelayan lama urus makan istri saya jamin dia gak akan mau makan. Ujar Aditya dengan nada tegas namun tetap lembut. Baik Tuan, saya akan melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya, jawab Bisumiati mantap. Aul menatap suaminya dengan ragu. Jadi pelayannya diganti Mas, bukan dia yang datang? Tanyanya pelan, nada suaranya sedikit melunak. Aditya hanya menatapnya dengan pandangan geli. Makanya jangan seuzon terus. Dikit-dikit ngambek, dikit-dikit ngambek, balas Aditya sambil mencubit pipi Aul dengan gemas. Ih, sakit Mas. Aul meringis selalu memukul pelan tangan suaminya. Aditya tertawa kecil, puas melihat istrinya yang mulai melunak. Ya udah, aku berangkat kerja dulu ya sayang ya.
Kamu makan yang banyak. Habiskan semua makanan dari rumah sakit ini. Aku bayarnya mahal tahu, ujar Aditya sambil tersenyum. Aul mencebik. Nanti Aul ganti kalau Aul kaya. Balasnya dengan nada kesal tapi tetap manja. Aditya tertawa lebih keras, lalu mendekat untuk mengecup kening istrinya Aul. Aul yang semula kesal terdiam. Ada getaran halus yang menyentuh hatinya. Dengan lembut ia mengecup punggung tangan Aditya. Sesaat keduanya terdiam. Ada perasaan hangat yang menjalar di hati masing-masing. Perasaan yang belum pernah mereka akui. Aul memalingkan wajah, sementara Aditya tersenyum kecil sebelum melangkah keluar. Di luar kamar Aditya menatap pintu yang baru saja ia tutup. Ia menghela nafasnya panjang, menyadari bahwa hatinya mulai merasakan sesuatu yang berbeda untuk istrinya. Tunggu aku pulang Aul, gumamnya pelan, lalu melangkah pergi dengan hati yang terasa lebih ringan. Aditya sudah berjanji di depan batu nisan mertuanya kalau Adit akan berubah meski belum bisa mencintai Aul. Tapi Aditya janji tak akan menyakiti hatinya. Aditya tiba di kantor pukul 11 siang, terlambat dari biasanya. Wajahnya terlihat lelah namun tetap berwibawa. Langkah kakinya yang menatap bergema di lobi kantor Wiratmaja Group. Beberapa karyawan yang sedang berlalu lalang langsung menundukkan kepala, memberikan penghormatan kepada sang pewaris sekaligus pemimpin yang dihormati. Aditya tak memedulikan sapaan-sapaan itu. Fokusnya hanya satu, menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda karena ia harus memastikan Aul berada di tangan yang tepat sebelum meninggalkan rumah sakit. Namun langkahnya terhenti ketika seseorang wanita tiba-tiba muncul dari sisi kanan dan berdiri menghalangi jalannya. Mas Aditya! Suara itu menggema di ruangan. Aditya mengangkat wajahnya, matanya langsung bertemu dengan sosok Caca yang kini berdiri di hadapannya. Wanita itu tampak kacau, rambutnya sedikit berantakan, matanya sembab, dan wajahnya pucat. Tanpa basa-basi Caca langsung berlutut di depan Aditya. Tolong Mas Aditya, Caca mohon, kasih keringanan untuk Mas Roni dan Ibu Caca, ucap Caca dengan suara yang bergetar. Air mata sudah mengalir deras di pipinya. Aditya mundur selangkah, menatap Caca dengan pandangan dingin. Suasana di lobi mendadak sunyi. Beberapa karyawan yang melihat adegan itu berhenti sejenak, namun segera pergi menjauh tak ingin terlibat. Bangun Caca, jangan merendahkan dirimu seperti itu, ujar Aditya tegas. Namun Caca tetap berlutut menengadah dengan wajah penuh harap. Caca mohon Mas Roni memang salah, tapi dia masih bisa diperbaiki. Dan Ibu Caca hanya hilaf. Tolong jangan hancurkan keluarga Caca. Caca bersumpah akan melakukan apa saja asal mau Mas mau memberi keringanan untuk mereka, pintanya dengan suara memelas. Aditya menarik nafas panjang, mencoba menahan emosinya. Hilaf, ujarnya, suaranya mulai meninggi. Caca, ibumu dengan sadar mendorong kursi roda ayah Aul hingga beliau terjatuh dan kehilangan nyawanya. Itu bukan hilaf, itu pembunuhan. Dan Roni, dia bukan hanya menggelapkan dana perusahaan, tapi juga berkonspirasi dengan pihak luar untuk menjatuhkan Wiratmaja Group. Bagaimana bisa kau minta aku memaafkan mereka? Caca terisak, tangannya meremas ujung gaunnya dengan kuat. Caca tahu mereka salah Mas, tapi mereka tetap keluarga Caca. Kalau mereka dihukum berat seperti ini, apa yang akan terjadi pada Caca? Caca sendirian Mas. Caca hamil dan anak Caca butuh ayah. Tolong demi bayi ini beri mereka kesempatan. Aditya terdiam sejenak, menatap Caca yang menangis terseduh-seduh. Namun bukan rasa iba yang memenuhi hatinya, melainkan kemarahan. Caca, coba kau bayangkan, kalau kau ada di posisiku, apa kau akan semudah itu memaafkan orang yang telah menghancurkan keluargamu? Apa kau bisa dengan lapang dada memaafkan orang yang telah merampas satu-satunya orang tua kandung yang tersisa? Caca terdiam, namun isakannya semakin keras.
Atau coba bayangkan kalau kau di posisi Aul. Apa kau bisa menerima kenyataan bahwa ibu tirimu membunuh ayah kandungmu dan suamimu? Orang yang pernah kau percayai malah mencoba menjatuhkanmu dari belakang. Apa kau akan memaafkan mereka? Lanjut Aditya dengan nada dingin dan tegas. Mas, Caca kehilangan kata-kata. Caca, kesalahan mereka bukan hal kecil. Mereka telah merusak hidup banyak orang. Kalau aku membiarkan mereka begitu saja, itu bukan hanya tidak adil untuk keluargaku, tapi juga untuk semua orang yang dirugikan. Caca menggelengkan kepala berusaha menguatkan dirinya. Tapi mas, manusia bisa berubah. Mas Roni bisa berubah. Ibu Caca bisa berubah. Caca akan memastikan mereka menyesali perbuatannya. Aditya mendengus pelan, tatapannya penuh kekecewaan. Aku tidak bisa mengambil resiko seperti itu, Caca. Hukum harus ditegakkan, dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Caca akhirnya kehilangan kekuatannya. Ia terduduk di lantai memeluk perutnya yang mulai membesar. Aul, ini semua karena Aul. Kalau dia tidak ada, semuanya tidak akan serumit ini, Mas Aditya. Caca bersumpah, Caca tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Aul harus merasakan sakit yang Caca rasakan, ujarnya dengan nada penuh kebencian. Aditya menatap Caca dengan pandangan tajam. Kau salah, Caca. Ini semua bukan salah Aul. Jangan jadikan dia kambing hitam untuk kesalahan keluargamu sendiri. Tanpa berkata lagi, Aditya melangkah pergi, meninggalkan Caca yang masih menangis di lantai. Langkahnya mantap, namun di dalam hati ada rasa kecewa yang sulit diabaikan. Baginya Caca adalah bukti bahwa manusia bisa tenggelam dalam kebencian dan penyangkalan, bahkan di saat-saat tersulit. Caca menatap punggung Aditya yang semakin menjauh. Kebenciannya pada Aul semakin membakar hatinya. Ia mengepalkan tangan, berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan apapun untuk membalas semua ini. Suasana kantin di kantor Wiratmaja Group siang itu terasa ramai. Namun di ruangan privat yang berada di sudut kantin, suasananya berbeda. Ruangan itu dirancang dengan interior modern, lengkap dengan meja kayu besar, kursi empuk, dan panel kedap suara untuk menjaga privasi setiap percakapan. Aditya duduk di tengah meja bersama beberapa anggota timnya, termasuk kepala divisi keuangan, manajer operasional, dan sang pengacara perusahaan Pak Haris. Di depan mereka hidangan makan siang khas restoran mewah tersaji rapi. Namun pembicaraan yang terjadi jauh dari suasana santai makan siang biasa. Pak Haris, Aditya membuka diskusi dengan nada serius sambil menyandarkan punggungnya di kursi. Saya ingin memastikan bahwa kita menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Tidak peduli siapa pelakunya, saya tidak akan memberi ampun. Apalagi untuk Roni dan Ilham. Pak Haris, pria dengan wajah yang tenang namun penuh wibawa, mengangguk. Tentu Tuan Aditya. Bukti yang kita miliki saat ini adalah sudah cukup kuat untuk menjerat Roni. Namun saya masih terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, terutama Ilham. Aditya menatap semua yang ada di meja. Roni dan Ilham bukan hanya merugikan perusahaan secara finansial. Mereka juga telah mencoba menghancurkan nama baik Wiratmaja Group. Kalau saya memaafkan mereka, apa yang akan terjadi pada integritas kita? Mereka harus bertanggung jawab sepenuhnya. Benar Tuan, ujar Kepala Divisi Keuangan Budian. Saya juga sedang menelusuri laporan keuangan beberapa tahun terakhir. Ada indikasi bahwa Ilham mungkin bekerja sama dengan pihak eksternal. Kalau ini terbukti, kerugian kita bisa lebih besar dari yang diperkirakan. Aditya mengangguk. Budian, saya minta laporan lengkapnya secepat mungkin. Dan Pak Haris, saya ingin Anda memberitahu polisi untuk memeriksa semua kemungkinan. Cari tahu siapa saja yang terlibat. Jangan ada yang terlewat. Pak Haris menjawab dengan nada tegas. Akan saya lakukan, Tuan.
Saya juga sudah berbicara dengan tim investigasi internal untuk membantu proses ini. Mereka akan menyerahkan data pendukung kepada polisi dalam waktu dekat. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari Mas Nara mohon maaf ya bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Oke, untuk informasi besok Minggu libur ya. Dan insya Allah Senin Mas Nara mulai upload 2 lagi. Kalau kondisinya sudah lebih baik dari sekarang. Untuk sekarang Mas Nara mohon maaf sebesar-besarnya, pokoknya lah minta maaf kalau belum bisa kondusif untuk upload 2 kali sehari. Mohon pengertiannya ya teman-teman. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di hari Senin dan di video selanjutnya, and see you. Ciao.